Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Sekarang kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 5, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Setelah menemukan informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Ayo, simaklah teks berikut. Tuanku Iman Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Sahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Berdasarkan teks tersebut, informasi-informasi penting yang ada di dalam teks antara lain: nama lengkap Tuanku Iman Bonjol adalah Muhammad Sahab. Iman Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Mungkin masih ada lagi ya informasi-informasi yang dapat kita cari dalam teks berikut yang sudah kita baca. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengetahui informasi lebih lanjut dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Iman Bonjol? Nama lengkap Tuanku Iman Bonjol adalah Muhammad Sahab. Iman Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Iman Bonjol? Siapakah orang tua Tuanku Iman Bonjol? Bagaimana latar belakang pendidikan Tuanku Iman Bonjol? Mungkin kita bisa mencari ya yang perlu kita ketahui tentang Tuanku Iman Bonjol dengan mencari masa-masa hidupnya untuk lebih mengetahui latar belakangnya. Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam tabel dengan seksama. Lalu cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bacalah informasi pada tabel berikut. Informasi tentang Pangeran Diponegoro I, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. 2. Putra sulung Hamengkubuwono III. 3. Perang Diponegoro tahun 1825. 4.
Perang disebabkan Belanda memasang patok. 5. Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. 6. Perang berakhir 1830. Ayo, yang kedua, carilah hubungan antara informasi yang lain untuk lebih kita mengetahuinya. 3. Rangkailah informasi ke dalam bentuk tulisan seperti berikut. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahu dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai dan istiadat setempat. Perang berakhir pada tahun 1830. Menyajikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Perhatikan teks visual berikut. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tahun tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini aktif menulis surat-surat kepada temannya. Kemudian surat-surat tersebut dilakukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi dapat dibuat di dalam tabel. Apa yang kamu ketahui tentang Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Raden Ajeng Kartini aktif menulis surat-surat pada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini? Isi surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. 2. Kehidupan Kartini saat masih hidup. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran. 1. Bacalah informasi yang penting. 2. Presentasikan secara urut. 3. Ucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas. 4. Pandangan mata tertuju pada orang yang diajak bicara. 5. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ayo, presentasikanlah cerita Pattimura dalam bentuk peta pikiran ini untuk lebih memahami